Selamat datang kembali di pembahasan kita. Oke, hari ini kita mau bedah satu materi menarik nih, dari Anda juga sumbernya. Ini sebuah studi kasus interaktif dari Dr. Ricky Sababalat. Kasusnya tentang seorang perempuan usia 42 tahun, datang dengan keluhan kaki kiri bengkak. Udah sekitar 3 mingguan bengkaknya, tapi gak nyeri. Tanda vitalnya sih normal-normal aja. Tapi, nah ini, ada riwayat pengobatan limfoma. Jadi misi kita sekarang, gimana sih kita bisa menegakkan diagnosis cuma dari data-data ini? Ada satu yang langsung menarik perhatian saya nih di kasus ini. Disebut ada stemmer sign positif. Apa sih ini sebenarnya? Dan kenapa ini jadi penting banget di sini? Iya, betul. Stemmer sign ini tesnya simple sebenarnya, tapi informasinya tuh loh penting banget. Jadi kita coba aja cubit kulit di pangkal jari kaki kedua pasien. Terus coba diangkat gitu lipatan kulitnya. Nah, kalau ternyata susah dicubit atau malah nggak bisa diangkat sama sekali, itu artinya positif. Dan dalam konteks bengkak kaki yang udah agak lama, kayak kasus ini kan 3 minggu, tanda positif ini dianggap istilahnya patognomonik untuk limfedema. Artinya, ya spesifik banget lah itu, kuat sekali arahnya ke diagnosis limfedema. Oh, oke. Jadi satu tes simple gitu bisa jadi petunjuk kuat ya? Banget. Jadi kalau kita kumpulin nih semua petunjuknya, bengkak di satu sisi aja. Udah 3 minggu, nggak ada rasa nyeri. Terus ada riwayat pengobatan limfoma itu tadi. Dan yang paling penting, stemmer sign positif. Ya udah, diagnosis yang paling cocok buat kondisi pasien ini ya limfedema. Limfedema itu sendiri apa ya? Penumpukan cairan biasa aja gitu? Nggak juga. Limfedema itu penumpukan cairan, tapi cairannya ini kayak protein. Numpuknya di jaringan di bawah kulit, di ruang antar sel gitu. Kenapa bisa numpuk? Karena sistem drainase limfatiknya, bayangin aja kayak sistem pembuangan cairan tubuh, itu kerjanya nggak bener. Dan karena getah bening itu sendiri emang tinggi protein, ya pas alirannya macet, proteinnya ikut ngumpul di situ. Makanya disebut kaya protein cairannya. Oke. Jadi bukan sekedar bengkak biasa ya. Tapi kan kalau kaki bengkak penyebabnya bisa macem-macem kan? Di studi kasusnya juga disebut kemungkinan lain tuh ada insufisiensi vena kronik atau IVK sama limfangitis. Nah, kenapa kita bisa cukup yakin ini bukan IVK misalnya? Itu kan juga sering banget bikin kaki bengkak. Pertanyaan bagus itu, emang penting dibedain biar penanganannya pas. Kalau IVK, biasanya ya kita bakal lihat ada tanda-tanda lain di kulit. Misalnya warnanya jadi agak coklat gitu, hiperpigmentasi namanya, atau ada varises yang kelihatan jelas. Oh, ada tanda lain selain bengkaknya ya? Iya, dan yang paling penting nih, stemmer sign di IVK itu negatif. Bisa dicubit kulitnya. Beda lagi sama limfangitis. Wah, itu kondisinya akut, infeksi soalnya. Gejalanya biasanya nyeri hebat, kulitnya merah, panas kalau dipegang, terus sering ada demam juga. Pasien ini kan nggak gitu ya, udah 3 minggu, nggak nyeri, nggak ada tanda infeksi. Iya sih, beda banget gejalanya. Jadi ya, kedua kondisi itu, IVK dan limfangitis, kayaknya kurang pas sama gambaran pasien kita ini. Nah, ini mungkin yang bikin Anda di rumah juga bertanya-tanya soal riwayat limfomanya. Apakah berarti diagnosisnya itu limfoma? Atau gimana sih hubungannya sama bengkak kakinya ini? Nah, ini dia poin yang sering bikin bingung, tapi penting banget dipahami. Riwayat limfoma dan pengobatannya itu relevan banget, tapi relevannya sebagai penyebab atau etiologi dari bengkaknya sekarang. Maksudnya penyebab gimana tuh? Gini, pengobatan kanker, terutama kayak operasi pengangkatan kelenjar getah bening atau terapi radiasi di area tertentu, itu adalah penyebab paling umum dari kondisi yang namanya limfedema sekunder. Jadi, diagnosis untuk sindrom bengkak kakinya pasien ini ya limfedema, yang kemungkinan besar banget malah dipicu sama efek samping pengobatan limfomanya dulu. Jadi, limfomanya sendiri itu bukan diagnosis untuk keluhan bengkaknya yang sekarang ini. Oke, paham. Jadi limfedema ini akibat dari pengobatan kanker sebelumnya ya. Ini berarti penting banget ya membedakan antara penyebab awal sama kondisi yang muncul sekarang. Di studi interaktif Dr. Sababalat itu kan juga kayaknya ditekankan ya kalau riwayat pengobatan limfoma ini jadi faktor risiko utama di pasien ini. Tepat sekali, prosedur kayak pengangkatan kelenjar getah bening atau radiasi itu bisa aja merusak atau menyumbat saluran limfatik kita. Akibatnya ya itu tadi, aliran cairan getah bening jadi nggak lancar, numpuk deh, jadi bengkak, limfedema namanya. Oke. Terus kalau udah didiagnosis limfedema gini, biasanya penanganannya gimana?
Apa dikasih obat diuretik aja gitu biar cairannya keluar, kan bengkak tuh. Nah, ini juga penting nih. Untuk limfedema, obat diuretik itu umumnya nggak efektif. Malah bisa jadi kurang pas. Kenapa? Karena masalah utamanya bukan kelebihan cairan biasa kayak di gagal jantung gitu. Tapi ini kan penumpukan cairan yang kayak protein karena drainasenya macet. Oh, jadi diuretik nyelesain masalah proteinnya ya? Betul. Makanya penanganan standarnya itu pendekatan komprehensif. Namanya Complex Decongestive Therapy, disingkat CDT. Ini nggak cuma satu tindakan, tapi gabungan. Ada perawatan kulit yang cermat biar nggak luka atau infeksi. Terus ada pijat khusus, namanya Manual Lymphatic Drainage atau MLD, buat bantu dorong cairannya. Terus ada juga penggunaan kompresi, bisa pakai perban khusus atau stocking kompresi, sama latihan fisik yang terarah. Jadi komplit pendekatannya. Wah, kompleks juga ya penanganannya. Bukan cuma minum obat. Iya, butuh pendekatan multidisiplin biasanya. Baik, jadi udah jelas banget ya benang merah kasus yang Anda ajukan ini. Diagnosis limfedema bisa ditegakkan dari gabungan riwayat pasien, dalam hal ini pengobatan limfoma, sama temuan fisik yang khas banget, yaitu stemmer sign positif tadi. Kombinasi ini yang membedakan dari penyebab bengkak lain dan nentuin penanganan yang tepat. Benar sekali. Dan mungkin ya pelajaran penting atau pemikiran penutup dari kasus ini buat kita semua, termasuk Anda yang mendengarkan. Kasus ini ngingatin kita betapa pentingnya kita perhatikan detail. Detail dari cerita pasien, anamnesis, dan juga dari apa yang kita temukan pas periksa fisik. Sesuatu yang kelihatannya sepele kayak bisa nggak nyubit kulit di jari kaki itu ternyata bisa jadi kunci buat diagnosis kondisi kronis yang dampaknya besar buat pasien. Kalau kita abai sama detail gini, bisa-bisa diagnosisnya meleset, penanganannya jadi nggak pas. Ujung-ujungnya kualitas hidup pasien yang kena. Ini ya semacam pengingat lah tentang kekuatan observasi yang cermat di praktek kita sehari-hari. Pengingat yang bagus banget. Terima kasih banyak sudah membedah kasus ini secara mendalam bersama kami. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya ya.